Hapap. Hapap ini tugasnya menggoda manusia supaya manusia itu senang kepada minum-minuman yang dinamakan mudminu khamrin, pecandu minum-minuman keras. Ini yang goda yaitu rombongan bangsa jin, Hapap namanya. Setiap satu orang satu jin selalu menggoda dia. Dia apa? Dinampakkan minuman di hadapannya supaya enak-enak dan lain sebagainya. Minuman di zaman sekarang yang dilarang oleh Allah bukan hanya khamr. Ya, seperti apa namanya? Narkoba tuh, narkoba. Itu sejenisnya sama, dilarang. Ya, kalau sampai kena kegoda, berarti dia imannya lepas. Kalau udah kegoda, mabuk-mabukan. Sebab orang kalau mabuk tuh dengan sebab minum-minuman itu imannya itu diangkat oleh Allah. Apalagi sampai dia mati, tidak membawa iman matinya. Sedang mabuk-mabuk umpamanya dia meninggal dunia mati, udah imannya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mati nggak membawa iman. Di kuburan siksa kubur sedang menunggu dia. Di hari kiamat nanti dia akan dimasukkan ke sungai Musi. Di dalam neraka jahanam terdapat sungai Musi yang airnya berupa nanah, kutu busuk, darah yang keluarnya dari ribuan pelacur. Nanti di sana pelacur-pelacur di dunia ini yang mati akan ditumpuk. Bangkainya, jasadnya ditumpuk keluar dari kemaruan mereka berupa darah, nanah, kutu busuk, dan lain sebagainya. Mengalir di sungai Musi tersebut. Namanya air tersebut Gout. Ya, namanya apa? Gout. Karena tidak ada air diminum nanti oleh orang yang di dunianya sering mabuk dan matinya dalam keadaan mabuk, ya minum air tersebut ya. Ya mudah-mudahan nih dari kelompok kita dan yang mendengar, mudah-mudahan tidak terkena daripada bujukan bangsa jin yang bernama Hapap yang kerjanya supaya orang hidupnya bermabok-mabok dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin. Kemudian ada lagi Murrah. Bangsa jin yang bernama Murrah, rombongannya banyak. Dikasih tugas dia, jatahnya tugasnya adalah membujuk manusia, terutama yang muslim yang beriman. Dibujuk bagaimana caranya supaya senang dengan musik. Senang dengan musik, dengan suling-suling dan lain sebagainya. Dengan sebab adanya musik, dia senangnya luar biasa, melampaui batas. Ya, dengan sebab musik-musik dia melampaui batas. Dia joget-joget sambil mabuk-mabuk, memang udah identik itu. Joget sambil mabuk-mabuk, udah identik itu. Dia joget lagi, mabuk lagi, mabuk lagi. Secara senang dia. Ya luar biasa dia senangnya itu. Padahal dia udah dibelokin oleh rombongan bangsa jin tersebut. Senang dengan musiknya, luar keliwatan senangnya. Cuma sekedar senang, musik itu boleh-boleh aja sekedar senang umpamanya. Musik itu kan seperti lagu-lagu apa umpamanya kita dengar di TV, ya qasidahan atau gambos atau marawis ya, atau hadroh, itu termasuk seni juga, musik juga kan, ada hadroh itu kan musik namanya. Sekedar senang boleh aja. Itu yang bernapaskan Islam sih boleh. Tapi kalau yang bukan bernapaskan Islam seperti nyawer dan lain sebagainya, ada dangdutan nyawer sambil mabuk, udah gitu nyawer uangnya keluar 50.000, 100.000, dimasukkan ke celah-celah payudara umpamanya. Lah ini udah berlebihan namanya, yang semacam ini yang sangat dilarang. Tuh, mudah-mudahan kita tidak demikian. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sudah karangan
Baik, ya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah masud. Masud ini tugasnya suka menghasut, menyebarkan fitnah. Nah, sekarang lagi sedang ngetren. Banyak orang suka menyebarkan fitnah karena digoda oleh bangsa jin yang bernama masud rombongannya. Gimana caranya manusia ini supaya memfitnah antara satu dengan yang lain? Dengan istilah kerennya sekarang berita hoax. Hoax ini Pak. Lagi sedang menjamur nih. Kepada kita waspada. Jangan sampai mengetik di mass media ya. Kita munculkan berita-berita hoax yang tidak ada sumbernya, kita ada-adakan ya, hati-hati. Lagi sedang ngetren sekarang. Kemudian digoda pula oleh rombongan bangsa jin yang bernama Masud, masuk perangkap dia, ya kelewatanlah dia menyebarkan hoaxnya. Bagaimana nanti itu dosanya di sisi Allah sangat besar, akan dimintakan pertanggungan jawab. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap satu kalimat yang diucapkan itu nanti akan dimintakan pertanggungan jawab oleh akan dimintakan pertanggungan jawab. Tuh, setiap kalimat yang keluar dari mulut ini itu akan dimintakan pertanggung jawab. Kalau memang baik ya ditulis pahalanya. Kalau berupa keburukan, berupa hoax, itu nanti akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah. Tidak selesai begitu saja, di hadapan Allah. Ya, mudah-mudahan kepada kita semuanya ya tidak terjadi dikit-dikit hoax menyebar keburukan dan lain sebagainya, memfitnah orang lain dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak demikian. Amin. Amin ya Rabbal Alamin Pak, pakai sokok putih dia Pak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Ada lagi rombongan bangsa jin namanya Dasim. Dasim ini buat ngegoda manusia yang berada di rumah tangga itu. Jadi masing-masing rumah tangga kita selalu digoda oleh rombongan bangsa jin yang bernama Jin Dasim. Padahal istri kita cantik, kelihatannya kurang cantik, digoda, supaya senang sama yang lain. Kita digoda lagi, anak kita sama anak kita, melalui anak kita digoda, bikin kita jengkel, bikin kita marah. Itu godaan rombongan jin Dasim semua itu. Apalagi di rumah kita nih ada ibu kita ngikut sama kita. Istri kita sih tadi awalnya mah baik sama ibu kita. Karena ada bangsa jinnya, lama-kelamaan tinggal di situ, akhirnya muncul. Istilahnya itu benci sama orang tua kita dan lain sebagainya. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ya, di zaman Rasulullah pernah terjadi yang bernama Alqamah. Alqamah itu waktu kecilnya diurus ibunya, dia anak yatim sih sebetulnya. Dia dibesarkan oleh ibunya kuli-kuli, nyuci dan lain sebagainya. Yang penting Alqamah besar, dibesarkan, disekolahkan, pokoknya pendidikannya betul-betul diperlukan oleh ibunya. Dengan harapan ibunya nanti mudah-mudahan nih anak aku kalau sudah besar ya dia bisa balas jasa lah. Begitu sudah besar jadi orang kaya raya, nikah sama istri yang sangat cantik, ibunya tinggal di situ, lama-lama muncul keributan. Sehingga istri Alqamah mengatakan, Bang Alqamah, abang pilih ibu apa pilih saya? Kalau pilih saya ya ibu harus keluar dari rumah ini. Kalau pilih ibu saya harus keluar dari rumah ini. Kemudian Alqamah pada waktu itu ya salah ngambil keputusan. Dia milih istrinya sehingga ibunya diusir.
Berhasillah itu bangsa jin godain dia. Diusir itu, ibunya udah tua renta. Jadi minta-minta sono sini, padahal anaknya kaya raya. Kalau malam tidur kadang-kala di bawah pohon dan lain sebagainya. Coba bagaimana kalau orang tua kita di semacam itu. Ya, orang tua kita diperlakukan semacam itu. Minta sono, minta sini, karena udah tua, renta, kedinginan dan lain sebagainya. Itu terjadi di zaman Rasulullah. Sehingga datang tuh malaikat pencabut roh. Mau matilah dia tuh Alqamah. Sekaratul maut. Ketika lagi sekarat tidak bisa nyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dilaporkan kepada Rasulullah. Padahal dia sahabat, sedekah jariahnya luar biasa, beraninya orang kaya. Nah, begitu mau meninggal dunia tidak bisa nyebut kalimat la ilaha illallah, dilaporkan kepada Rasul. Setelah dilaporkan kepada Rasul, langsung Rasul datangi. Diterangkan oleh orang-orang yang ada di sekitar, memang dia orang baik ya Rasul. Dia orang baik. Kalau giliran sedekah jariah paling banyak dia. Cuman sayangnya katanya ibunya diusir dari rumah ini. Oh, itu sebabnya kata Rasul. Ya udah tolong cari ibunya. Ini Alqamah lagi sekarat nih. Cari oleh masyarakat tuh ibunya. Ketemu ibunya setelah dicari ketemu. Setelah ketemu Rasul mengatakan, ibu silahkan ini anak ibu dibebaskan kesalahannya. Apa kata ibunya? Bukan anak saya dia ya Rasul. Saya sakit benar. Waktu kecil dia kan yatim. Dari kecil saya kuli-kuli nyuci dan lain sebagainya. Yang penting dia besar. Saya suruh belajar, suruh sekolah, suruh ngaji. Yang penting dia apa? Jadi orang besar dapat ilmu. Begitu dia udah kaya raya, dia malah milih istrinya. Saya dijelekin dan lain sebagainya, saya difitnah dan lain sebagainya. Sehingga saya keluar dari rumah tersebut. Tidak ada sanak pemilih saya, kecuali dia. Saya hidupnya kalau tidur di bawah pohon dan lain sebagainya. Dia bukan anak saya, Rasul. Kata Nabi, gini Bu, kalau ibu nggak maafin dia, ini bakalannya dia dibakar. Biar mau dibakar, mau diapain, anak saya. Ya udah kalau gitu mah. Sahabat disuruh ngumpulin kayu bakar oleh Rasulullah. Begitu kayu bakarnya sudah kumpul, dibakar tuh kayu bakar. Sedang menyala-nyala, Alqamah yang lagi sekarat mau dilempar oleh para sahabat ke tengah api. Ibunya ya namanya anak ya sekering-keringnya jahe kan, masih ada sayangnya. Mau diapakan itu ya Rasulullah? Dibakar daripada dibakar nanti di sana. Lebih baik dibakar di sini. Habis ibu nggak mau maafin. Langsung dirangkul anaknya. Saya maafin ya Rasulullah, ini anak saya. Langsung itu Alqamah begitu dimaafkan oleh ibunya bisa ngucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung meninggal dunia. Makanya Rasul bersabda, barang siapa yang meninggal dunia di akhir hayatnya bisa nyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti dijamin untuk mendapatkan nikmat kubur dan dijamin untuk mendapatkan surga. Mudah-mudahan kepada kita yang punya orang tua, yang punya mertua, yang punya siapa saja di rumah kita, hati-hati. Kalau memang terjadi demikian harus kita pikir dulu, jangan sampai salah ngambil tindakan. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Ya, baik. Selanjutnya adalah walhan. Yang ke-9 walhan. Walhan ini
tugasnya buat nggodain manusia. Ya, buat nggodain manusia. Supaya manusia itu wiswas dalam ibadah. Ketika kita akan melaksanakan sholat, datanglah dia menggoda kita supaya wiswas. Makanya kalau memang kita jadi imam, sebelum kita usolli, sebelum takbir, baca dulu itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru datu kita niat. Insya Allah kita sholat, ya, meskipun dia datang kehadiran kita udah baca itu, dilindungi oleh Allah. Itu ya, jadi dilindungi oleh Allah. Sebab kalau kita nggak baca itu, ya datanglah dia, membikin kita wiswas. Padahal kita udah niat ya, Allahu Akbar, datang dia tuh. Kalau sholat biar khusyuk, kalau nggak khusyuk nggak bakal diterima. Dibelok-belokin tuh. Akhirnya pikiran kita bukan fokus kepada sholat. Pikiran kita tuh kemana-mana. Kadang-kala diingetin, ya diingetin, ingat yang lainnya. Padahal lagi sholat, artinya ada di mana. Ini perbuatan bangsa jin yang namanya walhan. Sehingga kita mah sholat, khusyuknya kurang. Kemana-mana. Tuh. Mudah-mudahan setiap kita sholat, kita baca itu sebelumnya. Qul a'udzu birabbin nas, insyaallah. Mereka menggodain kita dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kita sholat adalah sholat yang khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk itu dijamin untuk mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Yahdi ilar rusdi fa'amanna bih. Itu Al-Quran menunjukkan kepada petunjuk, kepada keimanan. Fa'amanna bihi, maka kami beriman dengannya, dengan Al-Quran. Kata rombongan bangsa jin tuh yang namanya jin nasibin, jin Islam. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami sedikit pun. Tidak akan menyekutukan Tuhan kami sedikit pun. Kata rombongan bangsa jin nasibin. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Wa annahu ad-dhamiru li sya'ni fihi wa fil maudi aini ba'dahu. Ini annahu-nya itu dhamir sya'an. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi keagungannya, dan bahwasanya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Mattakhadha sahibatan wala walada, dia tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai anak. Jadi bangsa jin nasibin mengakui itu. Allah tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak, juga tidak diperanakan. Karena dia beriman, dia mengakui itu. Tapi banyak orang yang mengatakan Allah itu punya anak dan Allah itu punya istri. Banyak orang yang mengatakan semacam itu. Maka orang yang semacam itu sangat dikutuk oleh Allah. Maka orang itu dinamakan adalah orang-orang yang kafir. Sangat dikutuk oleh Allah. Karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Allah itu punya istri. Padahal dalam akidah kita adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu esa, Allah maha tunggal. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak pernah memperanak dan tidak pernah diperanakan. Adanya Allah dengan sendirinya. Tidak ada mulanya dan tidak ada akhirnya. Itu akidah kita. Tapi yang namanya manusia banyak sekali yang meyakini bahwa Allah punya anak. Ada Tuhan anak, Tuhan ibu, dan lain sebagainya.
Kelompok Yahudi mengatakan Allah punya anak laki satu saja namanya Uzair. Kelompok Nasrani mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak Tuhan, anak Allah. Bunda Maryam adalah istrinya, kata dia. Ya, kata dia. Nah, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir langit itu pecah dan bumi itu meronta-ronta karena saking marahnya, saking emosinya terhadap manusia-manusia yang mengatakan Allah itu punya anak. Jengkelnya, keselnya luar biasa, langit, bumi. Karena ada manusia yang mengatakan Allah itu punya anak. Na'udzubillahi min dzalik. Allah itu esa, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan keimanan kita tidak tergelincir, keimanan kita iman yang sebenar-benarnya yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang selanjutnya wa annahu kana yaqul sapihuna 'alallahi syatat, dan bahwasanya berkata orang-orang yang bodoh di atas kami kepada Allah itu yaitu mengada-ada. Jadi mengada-ada pembicaraannya kepada Allah. Guluwan fil kadzibi, yaitu selalu mengadakan pembicaraan yang kurang bagus, kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biwasbihi bisahibati wal walad, dengan menyifatkannya, ya, dengan menyifatkannya Allah mempunyai istri dan Allah mempunyai anak. Ini adalah orang-orang yang bodoh di antara kami akan berkata semacam itu. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Wa anna dzananna allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadziba, dan bahwasanya kami mengira an muhaffafah ay annahu, dan bahwasanya kami mengira, menduga bahwa tidak akan mengatakan oleh bangsa jin dan manusia itu kepada Allah, yaitu berupa kedustaan. Biwasbihi, dengan menyifatkannya, bidzalika, dengan yang demikian itu. Hatta tabayyana kizbuhum, sehingga nampak kebohongan mereka, bidzalika, dengan yang demikian itu. Padahal itu bohong. Mereka mengatakan Allah punya anak itu bohong, padahal manusia yang sebenarnya tidak akan berbicara semacam itu. Ya. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jin, dan bahwasanya ada kelompok manusia ya'udzuuna, mereka minta perlindungan, yasta'idzuuna, minta perlindungan, birijalim minal jin, dengan kelompok-kelompok jin. Ada manusia minta perlindungan dengan kelompok-kelompok jin. Haina yanziluna fi safarihim, ketika mereka singgah di tempat perjalanan mereka, mereka pergi jauh istirahat. Nah, di situ dia salah kaprah, salah tempat. Dia minta perlindungan kepada kelompok jin. Fayaqulu rajulun a'udzu bi sayyidi hadzal makan. Dia mengatakan, pendato numpang ngadem, numpang istirahat. Lah ini salah besar. Salah besar itu. Ketika dia mau pipis di bawah pohon, pendato numpang pipis. Kalau kata orang Betawi, pendato numpang pipis. Pendato numpang buang air besar. Tidak boleh semacam itu. Salah besar. Masa kau minta perlindungan kepada rombongan mereka? Minta kepada Allah. Ketika kita mau singgah di bawah pohon itu, kita baca aja bismillah minimal. Bismillahirrahmanirrahim.
Insya Allah Allah lindungi. Apalagi dibaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah yang tidak akan bisa membahayakan. Dan mereka baca itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kita istirahat di situ insyaallah dipelihara oleh Allah. Kita mau masuk ke hutan, baca itu, insya Allah dipelihara oleh Allah. Tidak ada yang bikin mudarat kita, karena baca itu, yakin. Kita mau pergi kemana nih? Ke laut. Pergi ke laut. Baca itu, insya Allah. Allah pelihara, tidak akan ada yang membahayakan kita. Yakin Allah pelihara. Insya Allah nggak digigit ular lempek. Pergi ke laut. Orang-orang hari Jumat pergi ke masjid ke laut, boleh kita ke laut sih, sekedar mau cari ikan, tapi jangan kelewatan waktu pulang, sholat yang ditinggal. Boleh mancing, boleh mancing, cuman hati-hati tuh, jangan sampai dengan sebab mancing ibadah ditinggal, jangan sampai demikian. Di zaman Nabi Musa, ini keluar sedikit nggak apa-apa, ada kaitannya. Ya, di zaman Nabi Musa, kalau giliran hari Sabtu, kan hari besarnya hari Sabtu tuh orang Yahudi. Di zaman Nabi Musa nih, ya Bani Israel. Jadi tuh orang kalau giliran hari Sabtu di hari besar pada pergi mancing. Ya mancing mancing ikan. Tuh ikan kalau hari Sabtu datangnya nggak ketahuan, banyak bener. Kalau hari lain sih nggak begitu banyak. Itu udah godaannya namanya. Itu berkelanjutan, itu bukan hanya 1 hari 2 hari, berkelanjutan. Dari mulai ayahnya sampai turun ke anaknya. Lama juga itu. Sehingga dikutuk mereka itu. Ya, terkutuk mereka itu menjadi kerak. Ada sekitar 75.000 yang jadi kerak. Begitu dilihat di cermin jadi kerak. Akhirnya ya pada nggak keluar rumah selama 3 hari, mati semuanya. Karena melanggar aturan mancing berlebihan. Ya mudah-mudahan kepada rombongan kita yang senang mancing, tidak demikian. Giliran ibadah, kita ibadah kepada Allah. Jangan sampai diikutin itu nafsu, mudah-mudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya insya Allah nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang disampaikan ada hikmahnya dan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.